Jalan seorang sufi menurut Kiai Soleh kalau dalam syarah al-hikam ada dua. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Jadi teman-teman yang sudah nawa itu ingin tirakatan, ingin lebih dekat kepada Allah, katanya Kiai Soleh, tempuhlah dua jalan. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Riyadhah ada 4 sarannya Kiai Soleh. Yang pertama, tahan melek. Tahan melek itu tahan menyedikitkan tidur. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar. Yang ketiga, menyedikitkan bicara. Yang keempat, menyedikitkan campur dengan orang lain. Jadi riyadhah yang kita lakukan menurut Kiai Soleh bisa didukung oleh 4 kebiasaan ini. Sedikit tidur sehingga lebih banyak waktu terjaga. Ya tentunya waktu kita tidak tidur kita gunakan untuk zikir, munajat, dekat dengan Allah. Anugerah dari Allah kalau kita kuat tidur sedikit. Banyak orang sekarang yang susah tidur ya. Anggap saja itu anugerah dari Allah untuk memperbanyak zikir, munajat, wirid, mendekat pada Allah. Karena di antara jalan riyadhah ini, kalau terlalu banyak tidur, ya porsi untuk asyik berdua dengan Allah jadinya juga berkurang. Karena waktu kita kan sudah terpotong banyak untuk makan, untuk bekerja, untuk macam-macam. Kalau tidurnya juga terlalu banyak, ya waktunya terpotong banyak. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar, banyak puasa. Banyak puasa punya manfaat, daya tahan spiritual kita kuat. Karena puasa itu melatih menahan diri. Orang yang gemar puasa itu biasanya mudah menahan nafsunya. Dan ini memudahkan jalan dalam riyadhah. Ditahan melek, tahan lapar. Yang ketiga, tidak banyak ngomong, mengurangi pembicaraan. Kalau hari ini mungkin ditambah mengurangi ngobrol lewat WA, lewat Facebook, lewat medsos. Jadi menghindari yang tidak penting, yang tidak perlu. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Terlalu banyak posting, pada saatnya ada 1-2 yang keliru. Kadang-kadang kan kita saking semangatin nulis WA-an, Facebook-an, posting, kadang-kadang ada yang typo, kadang-kadang ada yang salah ruang, kadang-kadang. Itu karena kita terlalu banyak tahan bisu, menghindari pembicaraan yang tidak penting. Yang keempat, tahan berpisah dengan manusia. Maksudnya memperbanyak kebersamaan dengan Allah. Dalam rangka menyegarkan jiwa, dalam rangka mengheningkan batin. Karena kalau terus-terusan kita terjun ke tengah keramaian, itu biasanya susah untuk menemukan keheningan. Cari waktu untuk kita berdua dengan Allah saja. Mungkin lewat ibadah, mungkin lewat doa, mungkin lewat munajat, mungkin lewat zikir, lewat tafakur, monggo. Dan tidak harus malam hari. Setiap orang silahkan mengambil strategi sendiri-sendiri. Gimana caranya untuk lebih banyak kholwat tapi bersama Allah. Jalan pertama itu riyadhah. Yang kedua adalah jalan warok. Riyadhah itu unsur aktifnya, kalau warok ini unsur pasifnya. Unsur pasifnya apa warok itu? Kalau menurut Kiai Soleh ada 4. Ini
Sama dengan pandangannya Imam Ghazali. Jadi warok itu ada warok udul atau warok adil, ada warok solihin, ada warok muttaqin, ada warok siddiqin. Warok adil itu orang yang menjaga kesucian dirinya dari melakukan yang diharamkan oleh syariat. Ini warok adil. Jadi adil. Kalau memang haram, kita menjaga diri tidak nabrak itu. Ini minimal. Jadi orang yang warok adil saja tidak bisa ya, masih harus berusaha belajar lagi untuk menjalankan syariat. Karena ini batas minimalnya itu adil. Yang haram jangan ditabrak. Nah, ada level 2. Level 2 ini warok solihin. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini tidak cuma menjaga diri dari yang haram, tapi yang menjurus ke arah haram juga tidak. Ini namanya orang-orang soleh. Saya tidak mau ke sana. Kalau saya ke sana itu biasanya terus ngomong orang lain, menghibah, memfitnah. Mending saya tidak usah ke sana deh. Ini orang-orang solihin. Segala yang menjurus ke arah haram, dia tinggalkan. Ada lagi warok muttaqin. Warok muttaqin ini orang yang menghindari sesuatu, meninggalkan sesuatu. Sebenarnya sih masih syubhat, apa halal, apa haram, ya tidak tahu. Tapi khawatir saja kalau memang itu nanti haram. Jadi ini namanya warok muttaqin. Bagi orang biasa ini sebenarnya masih mubah saja, boleh saja. Wong ya tidak jelas. Haram, apa halal, apa makruh. Kalau bahasa agama namanya syubhat. Orang muttaqin ini bahkan yang syubhat sekalipun dia tinggalkan. Karena khawatir nanti Allah tidak suka. Karena khawatir kalau nanti ternyata memang haram. Nah, ini orang-orang muttaqin. Mirip dengan yang sholihin tadi. Nah, ada juga warok siddiqin. Warok siddiqin ini, kalau tadi kan yang muttaqin, yang syubhat. Kalau ini sebenarnya halal. Tapi sedikit-sedikit ada potensi jangan-jangan tercampur yang haram. Maka dia tinggalkan. Di situ ada contoh, misalnya minum air yang disedekahkan orang yang tempat kerjanya penuh kecurangan. Misalnya orang yang kerjanya di tempat yang banyak korupsinya. Kok yontilalah dia pas kita haus ngasih kita air. Ini kalau orang siddiqin, hati-hati. Janganlah nanti jangan-jangan tergelincir pada kecampur dengan yang haram. Misalnya pejabat atau pegawai dapat mobil dinas. Ini diberi mobil kan kepentingannya untuk kepentingan dinas. Nah, kalau orang-orang siddiqin ini, yang warok siddiqin ini, mending sudahlah mobilnya ditaruh kantor saja. Ya dipakai kalau waktu kerja di kantor, pasti kepentingan kantor. Kalau di rumah khawatir kecampur dengan kepentingan-kepentingan rumah. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan banyak cerita-cerita seperti ini. Lagi kerja di kantor, pakai lampu kantor, tiba-tiba istrinya datang, lampunya dimatiin. Karena khawatir wong ini lampu dibayar oleh pajaknya negara, untuk kepentingan negara. Kalau istri saya datang pasti kepentingan keluarga, kepentingan pribadi. Maka lampunya dimatikan. Nah, ini jenis orang-orang siddiqin. Menjaga diri. Nah, saya tidak tahu teman-teman ada di level kewaroan yang mana. Ya paling tidak yang paling bawah, yang adil itu harus kita jalankan. Jangan sampai nabrak yang haram. Syukur bisa naik sholihin, bisa naik muttaqin, bisa naik siddiqin.
Ini dimensi pasifnya. Yang aktif tadi ya lakukan riyadhah, latihan-latihan. 2 jalan sufi. Nah, tambahkan dalam jalan sufi kita aspek ikhlas. Kalau ini di hampir semua sufi jadi keyword, jadi kunci. Ikhlas kalau menurut Kiai Soleh ada 3 jenisnya. Yang pertama ikhlasnya abidin, yang kedua ikhlasnya muhibbin, yang ketiga ikhlasnya arifin. Oke, saya tidak tahu kadang-kadang teman-teman mungkin yang mendengarkan yang masih muda-muda ini merasa wacana-wacana seperti ini. Ikhlas, warok, kemudian riyadhah, itu mungkin merasa ini kok rasanya masih jauh Pak dari hidup saya. Rasa semacam ini sebenarnya juga sejenis godaan, sejenis was-was. Seolah-olah kita yang masih muda ini masih belum saatnya. Tapi kalau tidak kita mulai sekarang, di belakang nanti ya perjuangannya lebih berat. Kalau pakai bahasanya para sufi, ini namanya wilayah yang hakiki. Jadi kenyataan hidup kita yang hakiki. Hidup yang sejati itu di sini. Kalau dalam bahasa Islam kan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada saatnya pasti kita nanti kembali ke Allah. Pada saatnya jatah umur kita akan habis. Dan yang akan berguna yang hakiki-hakiki ini. Insya Allah seumuran teman-teman belum tidak terlalu mudah untuk memulai. Ya dimulai dari sekarang, nanti akan semakin baik ke belakang. Coba teman-teman dibaca para sufi besar, dibaca kisah-kisah para ulama, termasuk Kiai Soleh Darat ini coba dicek. Kiai Soleh ini pada usia seperti teman-teman sekarang, mungkin yang muda-muda, yang para mahasiswa sekitar 20 ke atas, itu Kiai Soleh sudah bisa apa, sudah mampu apa, sudah khatam kitab apa, sudah menjalani riyadhah apa. Dari situ nanti bisa kita bandingkan dengan hidup kita sekarang. Kita sudah sampai mana. Ya insya Allah tidak sehebat Kiai Soleh, makanya tidak apa-apa dimulai sekarang, jangan nunggu nanti. Sengaja saya angkat tema-tema yang agak timur, agak tasawuf belakangan ini, karena saya melihat situasi hari ini di luar serba banyak panasnya hawanya, baik hawa lahir maupun hawa batin kita. Mungkin sudah saatnya, mungkin Allah juga mengingatkan kita saatnya untuk kembali ke dalam diri, saatnya untuk ilaihi roji'un. Bahkan Allah memberi isyarat yang sangat dahsyat dengan virus corona ini yang membuat kita mau tidak mau melakukan uzlah di rumah kita masing-masing. Ini bagi saya isyarat yang luar biasa dari Allah. Ayo segera membereskan diri kita. Jangan-jangan memang ini akhir zaman yang sebentar lagi sudah berakhir, maka ayo bareng-bareng dibereskan diri kita. Termasuk ini tadi, belajar pikiran-pikiran Kiai Soleh, cara untuk membereskan jiwa, membereskan batin lewat jalur tasawuf. Ikhlas yang pertama adalah ikhlasnya abidin. Orang ikhlas level abidin adalah orang yang beramal soleh, beramal baik, menjaga agar tidak riak, tidak ujub, tidak ingin pamer, tidak ingin sombong, pokoknya beramal untuk Allah dengan mengharap semoga mendapatkan pahala, mendapat surganya, semoga dijauhkan dari neraka. Ini level ikhlasnya orang-orang abidin.
naik satu level, level ikhlasnya orang-orang muhibbin. Kalau orang muhibbin ini sudah tidak berpikir lagi pahala surga atau siksa neraka. Muhibbin ini orang-orang yang sudah jatuh cinta sama Allah. Beramal hanya untuk tujuan memuliakan Allah saja. Orang yang jatuh cinta kalau beramal biasanya amalnya tanpa pamrih, hanya untuk yang dia cintai saja. Kalau kita beribadah pada Allah karena kita cinta pada Allah, tidak menunggu pahala, tidak sekedar berlindung dari siksa, kita sudah ikhlas di level 2, level muhibbin. Ada ikhlas di level paling tinggi. Kalau ikhlas di level paling tinggi ini ikhlasnya orang-orang arifin. Di level paling tinggi ini orang yang punya kesadaran bahkan aku bisa beramal baik ini bukan karena jasaku. Semuanya yang menggerakkan, yang membuka hati, yang memungkinkan aku beramal baik hanya Allah saja. Aku tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kehendak. Semua yang mengatur semua ini adalah Allah saja. Jadi ikhlasnya orang arifin. Kalau yang muhibbin tadi masih ada rasa aku mempersembahkan semuanya untuk Allah. Ini kan masih ada akunya yang berusaha. Tapi level arifin, bahkan yang aku lakukan ini hakikatnya pemberian Allah juga. Jadi aku tidak punya jasa sama sekali apapun. Nah, ini level orang arifin. Punya kesadaran bahwa yang membuat aku bergerak dan membuat aku diam itu ya Allah. Tidak sekedar mempersembahkan perbuatan untuk Allah. Seperti di orang-orang muhibbin atau mengharapkan pahala dan menjauh dari neraka seperti di orang-orang abidin. Maka orang-orang arifin ini diantara cirinya selalu bersyukur. Alhamdulillah Allah menakdirku jadi orang yang taat, jadi orang yang patuh, jadi orang yang mau beramal soleh. Karena ada orang lain yang digaris untuk melakukan yang sebaliknya. Nah itu cirinya orang arifin. Jadi ikhlas ternyata ada 3. Maka teman-teman tidak usah khawatir, Pak, kok saya masih incerannya surga ya Pak, masih tidak ingin masuk neraka ya Pak. Tidak apa-apa, itu pun sudah ikhlas. Meskipun ikhlas level abidin. Kalau di bawah ini, kalau di luar abidin apa Pak? Ya tadi, kalau di luar abidin, di bawah abidin berarti beramal hanya untuk pamer, beramal hanya untuk ujub disombongkan, atau beramal karena duniawi, tidak karena Allah. Demi kemasyhuran, demi kekayaan, demi dipuji orang, itu berarti bawahnya abidin. Kalau abidin ya karena Allah, lillahi ta'ala, cuma sambil mengharapkan pahala dan ingin dilindungi dari siksa. Kalau muhibbin, tidak ada pamrih apa-apa, hanya untuk Allah saja amalnya. Kalau arifin, bahkan amal yang aku lakukan bukan dari aku, semuanya anugerah dari Allah. Nah, ini namanya ikhlas. Jadi, menempuh jalan sufi lewat riyadhah, kemudian menjaga diri lewat warok, dan semua itu dihiasi dengan ikhlas.